Pertama-tama sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada kakak Ya. karena telah bersedia dan menyempatkan waktu untuk saya wawancarai. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya sama Yoga Hendrawan. Jika boleh tahu nama kakak siapa? Nama lengkap? Nama lengkap? Oh ya. Kalau nama lengkap saya itu Lanton. Kalau biasanya teman dipanggil-panggil kerabat, tetangga, orang terdekat siapa? Oh jadi kok gini, saya mulainya dari keluarga ya. Jadi saya kalau di keluarga itu ada panggilan khusus. Kalau boleh tahu siapa? Itu kalau dari bahasa saya itu namanya Lantodo. Kalau dipanggil dalam keluarga saja, keluarga Toh begitu. Namanya Lantodo. Artinya itu berdiri. Atau saya juga tidak tahu kenapa bisa orang tua keluarga itu panggilnya begitu. Oh, kan tidak ada asal-usulnya dipanggilkan seperti itu. Saya kurang tahu juga karena saya belum tanya toh. Kalau di kalangan sahabat dan kerabat itu biasanya ada yang biasa panggil saya. Kalau di anak orang tua kampung biasa panggil saya Anton. Kalau di kalangan pemuda di dunia kampus atau bahkan di kampung itu biasa panggil nama Dengki. Oh, kalau boleh tahu Ladengki itu memiliki arti tersendiri kan? Gini, arti Dengki itu sejarahnya gini, saya jelaskan dulu ya nama Dengki itu. Kenapa bisa dikasih nama Dengki saya sama teman-teman. Jadi dulu gini, saya kan penyuka anime Boruto. Dari Naruto saya ikuti sampai selesai, masuk ke Boruto saya ikuti. Dan saya fans sama Dengki ini. Nama Dengki, episode pertama Boruto gitu. Dengki itu ada di karakter Boruto atau bagaimana? Ada di karakter anime Boruto. Oh, jadi teman-teman memanggil itu karena kakak suka nonton anime. Anime itu baru saya fansnya juga sama itu. Oh. Jadi panggil nama Dengki. Iya, siap. Kalau apakah kakak orang asli Kendari atau pendatang? Kalau saya pendatang kalau di kota Kendari. Asli saya dari Muna. Lebih khususnya saya dari daerah Wakuru. Wakuru ya? Iya. Di Kabupaten Muna? Iya. Kalau kampung halaman kakak di Kendari itu di mana? Di mana tempatnya, lokasi? Kalau saya bertempat tinggalnya di ini, di BTN Tawangalun 2, di belakang futsal Tawangalun. Kalau biasa di sini lewat kilometer 40. Iya. Tinggal dengan siapa? Kasih kak atau sahabat sama segala macam? Saya tinggalnya gini, saya tinggalnya sama orang senior di kampung, kebetulan punya BTN dan kebetulan BTN juga tidak yang jaga, kebetulan dia panggil ya udah, kebetulan daripada saya buang biaya untuk menghemat budget juga. Menghemat budget betul sekali. Kalau kakak tidak berberat, boleh saya tanya-tanya tentang sukunya kita? Boleh sekali. Kalau pertama kakak agama apa? Kalau saya agamanya agama Islam. Oh, siap. Ada kebiasaan unik yang sering dilakukan dalam suku kakak? Kalau kebiasaan banyak sekali. Bisa diceritakan sedikit? Boleh. Kalau biasa gini, dari kebiasaan kita dari kecil ya. Dari kecil itu mungkin ini umum untuk kita kan gini. Suku saya dengan agama itu selalu beriringan. Kalau kita bilang ada namanya sunatan, ada yang namanya katoba. Ini keunikan ya. Itu katoba apa? Katoba itu pengislaman kalau dalam bahasa Indonesianya pengislaman. Jadi pas lahir setelah disunat itu ada pengambilan sumpah. Pengambilan sumpah itu mungkin saya bisa jelaskan juga ya pengambilan sumpah itu. Jadi ada 4, kalau tidak salah ada 4 itu keunikan. Setelah kita disunat, kita di katoba. Katoba itu pengislaman. Yang pertama itu saya pakai bahasa Indonesia saja ya, karena kalau pakai bahasa daerah saya agak setengah mati. Yang pertama itu hormati bapakmu sama saja kamu menghormati Tuhan. Itu dalam ajaran agama Islam ya. Maaf. Hormati ibumu sama halnya kamu menghormati Nabi Muhammad. Kamu hormati ademu, kakakmu, sama saja kamu menghormati malaikat. Kamu hormati ademu, sama halnya kamu menghormati kitab Tuhan. Ini begitu.
Terus kalau sebelum bisa kalau perempuan ya, kalau perempuan itu mau menikah biasanya keunikan di suku saya ada namanya pingitan. Dipingit. Dipingit dulu ini artinya pensucian ceritanya. Disucikan dulu dari hal-hal kotor sebelum mau menikah kan. Tidak bisa kemana-mana. Iya, dipingit. Kalau biasa dulu di zaman dulu itu 7 hari 7 malam tidak keluar dalam ruangan. Itu dipingit di dalam rumah atau dibikinkan pondok-pondok tersendiri? Kalau dulu itu dibikinkan pondok-pondok tersendiri, rumah pondok-pondok. Sekarang kan daripada repot-repot mendingan masih ada rumah kosong, tapi rumahnya rumah papan, harus pakai rumah papan. Karena itu mungkin saya juga kurang tahu apa maknanya harus rumah papan. Nah, saya juga tidak tanya. Dikurung di situ dia tidak makan, tapi selama 1 minggu. Makannya pisang kalau nggak salah, tidak makan berat maksudnya. Tidak makan berat, dia tidak bisa buang air besar. Buang air kecil tetap. Kalau buang air kecil tetap karena ada minuman. Gitu. Itu biasa diiringi dengan alat musik. Nah, ada gendang, ada gong. Itu alat musiknya berbunyi selama 7 hari 7 malam. Ya, bunyinya itu dari jam setelah Isya sampai bunyi azan subuh. Setelah istirahat, nanti mulai lagi selama 1 minggu. Begitu terus. Jadi tidak tidur, yang pukul itu alat musik tidak tidur juga. Itu yang pukul-pukul alat musik masih dalam keluarga, lingkungan keluarga atau orang-orang pilihan, orang-orang tua desa kah? Tergantung siapa yang pintar. Oh begitu. Tidak pilih kamu dari mana, ketika kamu pintar dan kamu pengen pukul ya pukul aja. Silakan. Gitu. Ya, terima kasih. Prinsip keluarga yang diajarkan oleh kakak, orang tua kakak pada kakak. Kalau orang tua mengajarkan prinsip hidup itu ya kita harus jujur, amanah, sama ini apa namanya, ketika kita melakukan sesuatu kita harus mampu bertanggung jawab. Misal saya diberi tugas kamu jalankan ini, ketika ada di situ ada misal kesalahan ya harus tanggung jawab. Itu yang ditanamkan prinsip hidup itu, tidak boleh mengambil hak orang lain, saling berbagi, hal-hal seperti itu yang ditanamkan, yang umum-umum lah. Yang sering bisa ditanamkan orang tua kepada anaknya. Iya. Nilai-nilai apa saja yang menggambarkan suku Anda, suku kakak? Kalau nilai-nilai dari suku saya itu seperti begini. Ada falsafah yang menjelaskan itu yang dikeluarkan oleh laki-laki Montoya, Raja Muna dari suku saya dulu. Bunyinya itu begini. Saya pakai bahasa daerah, nanti saya ngartikan sebentar ya. Jadi begini, bunyinya itu hansuru bada sumano hansuru libu, hansuru libu sumano hansuru adati, hansur adati sumano hansuru agama. Artinya begini, silakan hancur badan saya, yang penting kampung tidak hancur. Silakan hancur kampung, yang penting kebudayaan dan adatnya tidak hancur. Silakan hancur ini adat, silakan hancur ini budaya, yang penting agama tetap berdiri. Berarti nomor 1 itu tetap agama, agama dalam lingkungan kakak ya. Kalau di agama saya, di suku saya itu agama yang nomor 1. Bagus prinsipnya itu. Apakah kakak sendiri masih menjalankan nilai suku kakak? Kalau menjalankan itu, ya saya menjalankan. Saya menjaga badan seperti yang di falsafah tadi, saya jaga badan, saya jaga kampung, saya jaga agama. Kalau menjalankan, yaitu nilai-nilai yang budaya-budaya yang saya jelaskan tadi. Misal Katoba saya ikuti, habis itu biasanya juga itu ya ini, kita kan biasa laki-laki itu diajarkan untuk bertarung. Itu yang saya jalankan. Bertarung, kita punya tarian dan itu harus ditahu oleh laki-laki, semua laki-laki. Dia harus diwajibkan. Jadi harus diwajibkan sih kalau sekarang. Tapi dia lebih ke ini, kamu harus tahu. Tidak wajib juga, tapi kamu harus tahu.
Iya, sebagai supaya kamu punya identitas gitu. Iya. Kalau tradisi menikah seperti bagaimana itu sepupu kakak? Kalau menikah ya seperti biasa sih, biasa. Kalau seperti menikah itu ya lamaran. Kalau lamaran itu namanya, sebelum lamaran itu biasanya kita, kalau bahasanya kafampe. Kafampe itu kasih naik. Naik itu berapa yang dibutuhkan oleh laki perempuannya, itu kita kasih naik. Mahar. Ya maharnya begitu. Terus juga sebelum menikah itu ya setelah ijab kabul, itu biasanya ya ada biasa baca itu untuk syukuran, Makan. ya makan begitu. Kalau upacara kematian, Kalau kematian sih seperti gini. Kalau kematian itu biasa kita di sebelum pas meninggal itu, sebelum mau dikuburkan ya, Iya. sebelum dikuburkan itu biasanya itu pegawai sara, bahasanya di kami itu di suku Muna itu namanya moji. Moji itu apa? Moji itu pegawai sara, pegawai adat. Oh, Nah, sebelum dikuburkan, digali kuburnya itu ya moji yang naik ke atas, ukur sambil ada baca-bacanya juga. itu Moji dapat uang pesangon kalau bekerja atau seikhlasnya saja, ikhlas Iya. dalam dirinya saja. Tetap ada uang pesangon. Oh. Ada hal-hal yang membuat kakak trauma dalam masa hidup kakak sampai saat ini? Kalau hal yang traumatik itu ini, saya paling trauma yang namanya ulat bulu. Kenapa bisa trauma? Jadi saya ceritakan ulat bulu. Jadi agak lucu sebenarnya. Kenapa bisa saya trauma? Jadi dulu ada waktu masih kecil kan biasa kalau berbuah jambu mente, sekarang kan jambu mente kan biasa di pohon itu banyak sekali ulat bulunya. Ulat bulu kan paling banyak sekali. Terus dulu saya itu cari jambu mente. Jadi itu saya tidak sadar ada ular bulu sini banyak sekali. Di seluruh badan saya ular bulu semua. Saya tidak sadar. Ketika saya lihat begini saya kaget sampai sekarang. Ketika lihat ulat bulu mau sekecil apapun pasti Ada traumanya. lari. Kalau bukan lari sih Pak Tari ya begitu. Paling gitu. Jadi namanya ular bulu saya ya sudah jelas pasti merinding dan takut sekali. Berkesan masa kecil kakak. Iya. Apakah kakak bisa menceritakan karakter kakak kepada saya? Oh, kalau karakter saya jadi begini. Kalau karakteristik saya itu sebenarnya saya akan selalu mengingat kebaikan yang dilakukan oleh orang lain kepada saya, dan saya akan melupakan apa yang telah saya berikan sama orang lain. Misal begini, ada misal kita bantu saya, Iya. itu saya akan ingat terus. Saya ingat sampai kapanpun. Tapi ketika saya beri bantuan kepada kita, saya tidak pernah ingat bahwa saya pernah bantu kita. Ini juga sangat mengapresiasi saya seperti itu. Apakah kakak bisa mengajarkan saya sepatah dua kata tentang bahasa di suku kakak? Oh, bahasa daerah ya? Iya. Kalau bahasa daerah begini, lebih ya umum aja ya. Iya. Umum aja gini. Kalau apa kabar? Pedamai kabaramu. Padai. Pedahamai Pedahamai kabaramu. kabaramu. Artinya? Gimana kabarmu? Kalau saya jawab baik-baik saja? Gini. Nulis salah lo gua gitu. Jadi gimana kabarmu? Baik-baik saja. Jadi kalau baik-baik saja itu saya kurang paham juga pengertiannya, tapi karena yang saya dari kecil sampai sekarang itu saya dengarnya umbe nokesa. Umbe itu apa? Umbe itu Iya, iya. ya itu bagus. Iya. Hampir sama dengan baik lah. Hampir sama dengan baik. Nokesa? Nokesa itu bagus. Nokesa. Apa tadi? Pedamai kabaramu. Pedahai Nokesa. Pedahamai kabaramu. Pedahamai kabaramu. Bagaimana kabarmu? Ya, jawabannya Kabarnya umbe. umbe. Kayak gitu. Umbe saja. Umbe. Tapi kalau biasanya kita kalau bahasa Munanya itu kalau daerah saya itu terkhusus Wakur ya. Ya.
gini, saya lupa juga karena biasanya di daerah saya itu campur dengan bahasa Indonesia. Ketika dijawab menjadi kebiasaan atau habit begitu. Tapi kalau yang biasa pada mau fuma, kamu sudah makan. Pada mau fuma, Padamu ofuma. ofuma. Nah, kamu sudah makan? Sudah, umbe. Embe. Kalau belum minaho. Minaho, Nah, jadi pada mau fuma. umbe. Nah, jadi ketika kau tidak pada mau fuma, minaho gitu. Bilu. Gitu. Ya, mungkin itu yang saya bisa berikan kepada kakak, pertanyaan-pertanyaan saya. Oh iya. Ya, salam toleransi. Oke, terima kasih banyak. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada kakak karena telah bersedia untuk saya wawancarai. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Yoga Nendrawan. Jika boleh tahu nama kakak siapa? Nama saya Liansi Teresia. Kalau orang-orang sekitar atau teman dekat, keluarga, kerabat biasa manggil kakak dengan sebutan siapa? Kalau teman-teman saya itu mereka memanggil saya NC. Kalau untuk dari keluarga atau orang-orang yang dekat itu mereka punya julukan tersendiri seperti Yensi, Teresia, Eti, Tilo. Kalau julukan-julukan tersendiri itu memiliki arti seperti Tilo segala macam, itu ada arti-artinya tersendiri yang diberikan kepada kakak sehingga kakak dipanggil seperti itu. Kalau untuk arti sebenarnya tidak ada, itu cuman bahasa mereka saja karena katanya waktu kecil saya itu selalu sakit dan orang-orang di suku saya itu percaya bahwa kalau anak kecil sering sakit itu berarti dia merasa berat dengan nama yang dia dikasih, jadi harus ada sebutan-sebutan lain. Oh, jadi diganti saya namanya biar Iya, tidak hanya sakit. sebutan sembarang saja. Apakah kakak asli orang Kendari atau pendatang? Saya pendatang. Kampung halaman kakak di mana? Saya aslinya orang Bombana, tepatnya di Kelurahan Dole. Kalau di Kendari tinggal di mana? Saya tinggal di Jalan Ori Nunggu. Dengan siapa? Saya tinggal sendiri dan kebetulan saya kos. Oh. Kegiatan sehari-hari kakak apa? Kegiatan sehari-hari saya ya hanya ke kampus karena saya tidak mempunyai pekerjaan sampingan selain mahasiswa. Jadi mungkin kegiatan sehari-hari saya hanya ke kampus atau kalau tidak hanya mengerjakan tugas. Apa saja kesibukan yang kakak lakukan? Seperti halnya kesibukan mahasiswa lainnya, kampus, kerjakan tugas, segala macam. Kesibukan? Iya, kesibukan yang kakak lakukan. Apa saja kesibukan yang sedang kakak lakukan saat ini? Kalau untuk saat ini mungkin ya sebagai mahasiswa kesibukannya itu mungkin hanya final karena sudah mau pergantian semester. Kalau yang lain saya rasa tidak ada karena saya juga tidak ikut tergabung dalam organisasi-organisasi kampus. Apa yang membuat Anda tidak tertarik dengan organisasi-organisasi kampus? Ya, yang pertama mungkin saya belum siap. Terus juga orang tua masih belum memberi izin karena saya rentan sakit. Sedangkan kalau di organisasi itu kan kita aktif untuk pertemuan atau kegiatan-kegiatan organisasi. Jadi orang tua belum kasih izin dulu dan saya juga belum siap untuk aktif kembali lagi di organisasi. Belum siap dari segi apanya itu? Kalau boleh tahu. Dari segi waktu sebenarnya. Belum bisa mengatur waktu antara perkuliahan dan organisasi ya. Kalau boleh tahu, kakak suku apa? Saya asli suku Murunene karena ibu asli Murunene, bapak juga asli Murunene. Kalau agama? Saya agama Kristen Protestan. Apa saja kebiasaan keunikan yang sering dilakukan dalam suku Murunene ya? Suku Murunene yang tidak banyak orang ketahui?
Kalau keunikan di suku Moronene itu sebenarnya dia terletak di adat perkawinan, karena banyak orang yang mengatakan bahwa adat perkawinan suku Moronene itu sangat banyak dan seserahannya yang dikasih pun sedikit rumit ya. Kalau untuk kebiasaan saya rasa sama seperti masyarakat-masyarakat yang lainnya pada umumnya. Keunikannya seperti seserahannya seperti apa? Seserahannya itu kita biasa membawa yang namanya semacam teko yang kita sering biasa sebut cerek, terus ada mungapi itu yang saling suap menyuap dengan daun sirih, dengan semua itu memiliki makna tersendiri. Berarti itu rangkaian-rangkaian yang harus dilakukan kalau mau melakukan pernikahan di suku kakak tersebut. Iya, rangkaian-rangkaiannya salah satunya seperti itu. Kalau prinsip keluarga yang diajarkan oleh keluarga kepada kakak apa saja, bisa diceritakan sedikit prinsip-prinsip keluarga yang diajarkan kepada kakak oleh orang tua? Kalau prinsip keluarga yang paling ditanamkan untuk saya dan adik-adik saya, juga untuk orang-orang yang di rumah itu, lebih kepada menghargai. Karena jika keluar di daerah yang seperti ini, contohnya saya berkuliah di Kendari, pasti saya bertemu dengan orang-orang yang berbeda dengan saya, entah itu agama, suku, budaya. Jadi ditanamkan untuk menghargai bahwasannya kita cukup mengetahui bagaimana perbedaan kita dengan orang lain, tapi bukan berarti kita mengkritik dia bahwa suku kamu kenapa seperti ini, adat kamu kenapa seperti ini. Berarti toleransi ya. Iya. Kalau prinsip keluarga yang diajarkan oleh keluarga kakak kepada kakak tentang maksudnya ini berhubungan dengan agama lain, berhubungan dalam bentuk pemasyarakatan, berhubungan pemasyarakatan dalam interaksi dengan agama lain, suku lain, bagaimana? Oh, maksudnya pertemanan. Iya, pertemanan, circle pertemanan, masyarakatan. Kalau Tanggapan kakak terhadap suku lain dan agama lain. itu dari keluarga saya ya. Iya. Kalau keluarga saya sih menanggapi pertemanan saya dengan yang beda suku, beda agama, mereka tidak memberikan batasan. Artinya saya bebas mau berteman dengan agama apa saja dan suku apa saja. Jadi intinya tidak memandang dia dari ras apa, etnis apa, Iya, saya bebas. kita masih bersaudara dari tanah air ini, tanah air Indonesia. Jadi begitu yang ajarkan di keluarga kakak kepada kakak. Iya. Dan itu akan diturunkan terus ke generasi-generasi selanjutnya di keluarga kakak. Iya, karena kalau saya rasa hal menghargai itu harus selalu diajarkan ya kepada Generasi selanjutnya. generasi selanjutnya. Iya, kalau kita mau dihargai kan kita harus menghargai orang lain juga. Nah, kalau nilai apa saja yang menggambarkan suku kakak, keunikan suku kakak? Nilai yang menggambarkan itu sebenarnya lebih kepada menjaga, nilai menjaga ya. Karena suku saya itu sebenarnya terkesan seperti tertutup, tapi bukan berarti dia kaku. Dia membuat satu rumpun yang memang hanya suku Moronene yang saling menjaga satu sama lain. Itulah kenapa kayak sekarang itu susah sekali untuk mau didapat informasi-informasi tentang suku Moronene, karena orang-orang yang dulu katanya mereka itu sifatnya tertutup, Menjaga, tidak mengekspos kegiatan pemasyarakatannya, kegiatan sukunya, konsumsi pribadi saja. Iya, seperti tetua-tetua yang sebelumnya. Menurut informasi yang saya dapatkan juga dari orang tua saya, katanya seperti itu. Pada awalnya itu mereka sifatnya itu menjaga kelestarian suku saya, sehingga mereka tidak mau mengekspos terlalu banyak di luar dari daerah Bombana itu. Ditakutkan ada yang meniru atau mengklaim, mengecap itu dari sukunya, begitu mungkin yang ditemukan oleh suku Moronene, kebiasaan Moronene.
bukan bukan ditakutkan akan ada yang meniru ya, lebih kepada karena pada saat itu suku Moronene itu apa ya, ada satu siasat yang mencetuskan bahwa suku Moronene itu harus dimusnahkan. Itulah kenapa suku Moronene sekarang itu tercerai berai, tidak hanya satu tempat saja. Dulu kan itu suku Moronene itu aslinya hanya bertempat di Rawa Aupa, di SP yang sekarang. Tapi Apa di Kabupaten Bomana ya? iya, tapi karena itu ada unsur ingin memusnahkan suku Moronene sehingga terjadi perang, maka semua orang melarikan diri ke tempat yang mereka rasa aman. Itu makanya kenapa sekarang terpencarlah suku Moronene itu tidak berada di satu tempat. Oh, seperti itu. Apakah Anda masih menjalankan nilai suku kakak? Kakak masih menjalankan nilai-nilai yang diajarkan oleh leluhur kakak, menjaga sampai saat ini masih menjalankan? Kalau masalah nilai-nilai luhur, saya masih menjalankan karena memang ya bagaimana kalau itu yang diturunkan kepada kita kan sedari kita kecil. Jadi akan adanya regenerasi lagi. Kakak akan menurunkan kepada anak cucu, adik, segala macam. Iya, kalau memang bisa ya, dan kalau umur panjang harus diturunkan. Kalau tradisi menikah dan meninggal suku kakak itu seperti apa? Kalau tradisi meninggal, Kan menikah sudah disebutkan tadi ya. iya. Ya, jadi jelaskan suku tradisi kematian meninggal dan suku kakak. Kalau tradisi meninggal itu ada sedikit perbedaan ya antara yang masyarakat biasa dengan yang keturunan bangsawan. Iya. Kalau keturunan bangsawan itu biasanya kalau meninggal dia itu sebelum dibawa ke kuburan itu dipukul gong, terus pukulannya itu, ketukannya itu ada aturannya, tapi saya juga kurang tahu bagaimana aturan ketukannya, tapi itu yang membedakan antara yang memiliki keturunan bangsawan seperti mungkin ketua adat. Kalau yang orang biasa hanya dimakamkan seperti biasanya. Kalau kita tahu lah, kalau keturunan bangsawan itu pasti ada sebutan-sebutan nama tersendirinya. Di sana ada sebut-sebutan nama tersendiri dari kalangan bangsawan, keturunan bangsawan. Iya, kalau di suku kami itu sebutan untuk yang orang-orang pentingnya itu seperti ketua adat itu sebutannya tolea. Kalau misalnya seperti wakilnya itu disebut anatolea. Oh, ya. Apakah selama ini kakak memiliki pengalaman traumatis? Bisa diceritakan mungkin sedikit pengalaman traumatisnya? Trauma terhadap Trauma di bidang budayanya kah? Trauma di bidang kehidupannya yang pernah dialami? Ceritakan saja. kalau pengalaman traumatis saya rasa tidak ada. Jatuh dari motor atau segala macam sehingga tidak berani trauma untuk mengendarai sepeda kah? Kalau jatuh dari motor sering ya, sampai kepala juga memar dan benjol besar, tapi hanya berlangsung sekitar sebulanan lebih lah. Takut sedikit kalau naik motor atau motor goyang sedikit itu takut. Jadi sekarang sudah biasa. Ya. Bisa kakak menceritakan sedikit karakter yang kakak miliki kepada saya dan teman-teman yang akan menyaksikan? Karakter unik yang kakak miliki. Karakter dalam diri kakak seperti apa? Karakter dalam diri saya itu yang saya rasa unik, mungkin apa ya, saya itu pesimis tetapi saya ambis. Maksudnya kalau saya melakukan segala sesuatu itu saya selalu kayak sandak bisa lakukan ini, sandak mungkin bisa, tapi saya punya ambisi untuk masa orang lain bisa saya tidak, pokoknya saya juga harus bisa. Tapi di lain sisi itu saya pesimis kalau saya tidak mampu untuk melakukan itu. Tapi ujungnya pasti bisa. Iya. bisa dilewati, bisa dilalui. Iya, jadi bisa dibilang saya mengomel tapi sambil saya mengerjakan. Apakah kakak bisa mengajarkan saya sepatah dua kata dari
suku kakak. Siapa tahu saya ada waktu, saya bisa jalan-jalan ke sana, berinteraksi dengan orang-orang di sana. Gampang yang pada umumnya saja. Apa Iya. kabarmu kak? Oh, kalau bahasa umumnya itu seperti kalau kita mau bertanya ya, kamu mau kemana? Iya, kamu kemana? Itu bahasa murninya entah lako au. Entah Lako laku au. au. Kamu kemana? Iya, Kalau saya mau ke warung, apa jawabannya? saya mau ke warung. Entah lako hai warung. Entah laku hai warung. Iya. Sangat mengapresiasi sekali jawaban dari kakak ini. Saya mengucapkan terima kasih sebelumnya. Salam toleransi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada kakak telah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Yoga Nendrawan, biasa dipanggil Yoga. Jika boleh tahu nama kakak siapa? Nama saya Ladani Halode, biasa dipanggil Dandi. Kalau orang sekitar memanggil anda Dandi, Iya. keluarga, kerabat, tidak ada nama lain? Ada biasa kayak Andre gitu. Oh, Andre. Kayak nama-nama samaran Iya, lah. iya. Tuh teman-teman memanggil ya. Iya. Eh, apakah kakak asli orang Kendari? Saya pendatang. Datang. Gimana kan tuh kampung halamannya kalau boleh tahu? Saya di Wakatobi. Kalau di Kendari tinggal di lorong apa, jalan apa, perumahan apa kalau boleh tahu? Saya di Kendari itu tinggalnya di BTN, tepatnya di Jalan Kijang, Kecamatan Puasia, Andonohu. Jadi, kalau tinggal dengan keluarga ya? Iya, sama keluarga. Kalau boleh tahu kegiatan sehari-hari kakak sebagai apa? Saya kan mahasiswa ya. Ya. Jadi kegiatan saya itu seperti mahasiswa-mahasiswa lainnya, kerja tugas, kuliah, kemudian kalau ada waktu kosongku saya pergi main futsal malamnya tah. Ya. Kadang juga kalau hari Sabtu pas hari libur, terus Sabtu Minggu itu saya jogging. Tapi jarang saya lakukan itu aja. Sangat bervariasi. Iya. Nanti kegiatan kakak. Nah, Kalau kakak tidak keberatan, saya boleh tahu suku kakak apa dan agama kakak apa? suku saya itu suku Buton Wakatobi. Oh. Agama kakak, kalau boleh tahu? Agama saya itu agama Islam. Saya ada beberapa pertanyaan tentang suku kakak, kalau tidak keberatan. Apa saja kebiasaan dan keunikan yang sering dilakukan kami suku kakak yang belum diekspos, yang belum diketahui orang banyak? Mungkin ada satu namanya itu kacang jodoh. Nah, kacang jodoh ini dilakukan di saat bulan suci Ramadan ya. Bulan suci Ramadan ini para wanita-wanita cantik menjual kacang tanah. Nah, kacang tanah ini dijual di depan rumahnya di saat bulan suci Ramadan setelah sholat tarawih. Nah, di sini mereka menjual kacang tanah, dan di sini para laki-laki yang menarik perhatiannya para perempuan cantik-cantik ini. Nah, apabila perempuan cantik ini juga menarik perhatian para lelaki ini dan mereka saling suka ya, mungkin mereka akan melangsungkan ke jenjang pernikahan. Menarik, berarti itu sebagai ajang perjodohan ya? Iya. Kalau mungkin boleh tahu ada prinsip-prinsip apa saja yang ditanamkan keluarga kakak, yang diajarkan ke keluarga kakak, ke kakak? Kalau yang diajarkan oleh keluarga saya, kayak misalnya tidak boleh memilih-milih teman, sering sholat gitu, harus bertanggung jawab, berwibawa, apalagi sebagai seorang lelaki ya kan, harus mandiri. Ya, berarti pada umumnya orang tua yang mengajarkan pada anaknya yang baik ya. Iya. Prinsip keluarga yang diajarkan oleh keluarga pada kakak berhubungan perbedaan suku bagaimana? Maksudnya itu kalau ada perbedaan suku antara teman kakak menanggapinya seperti apa? Nah, di sini saya diajarkan kalau apalagi kan di kota rantauan, di tempat rantauan ya, persoalan pertemanan itu yang tidak boleh memilih teman, apalagi beda suku. Ya. Nah, ada bagusnya juga kalau misalnya berteman sama yang berbeda suku. Nah, di sini kita bisa mengetahui
perbedaan orang dari suku yang satu dengan suku yang lain. Nah itu. Kalau nilai apa yang menggambarkan suku Anda? Ada nilai tersendiri yang menggambarkan suku Anda, ciri khas dari suku Anda? Di situ biasanya saling saling membantu, gotong royong, itu aja sih. Apakah kakak ini masih menjalankan ajaran-ajaran dari suku kakak turun-temurun itu masih dilaksanakan? Saya sebagai suku yang disanakan mesti harus melaksanakannya. Seperti bagaimana itu contoh pelaksanaan dari kakak itu sendiri? Di sana kan gotong royong, saling membantu yang di sini. Nah di sini juga saya harus apabila ada yang meminta bantuan kepada saya, Ya. saya harus menolongnya juga gitu. Kalau tradisi menikah dan meninggal bisa kita jelaskan sedikit? Kalau tradisi menikah dulu ya, Ya. Di sini ada yang namanya Parara, Mbak Ema, Heriusombo, kemudian Kahia, dan yang terakhir itu namanya Siraua. Nah di sini Parara itu tahap perkenalan atau biasa orang kenal itu dengan yang namanya ta'aruf. Ya. Nah, kemudian ada namanya Poema-ema. Nah Poema-ema ini ritual lamaran, nah atau ritual acara lamaran gitu. Kalau kemudian dilanjutkan dengan Heri-sombo. Nah Heri-sombo ini calon mempelai wanita dimandikan oleh tokoh adat dari adat tersendiri, adat itu kan. Kemudian dilanjutkan dengan kafia. Nah kafia di sini merupakan ritual nikah atau akad nikah. Nah, kemudian yang terakhir itu sirawa. Nah sirawa ini adalah masyarakat dan keluarga mengantar pengantin wanita ke rumah pengantin pria. Nah kemudian sebaliknya pengantin pria mengantar pengantin mengantarkannya ke rumah pengantin wanita gitu. Kalau meninggal ya, kematian ya. Ya meninggal. Kalau di situ seperti pada umumnya kan, saya kan agama Islam kan, Ya. Seperti pada umumnya ada hari 3 hari ke 3 harinya, ada 7 harinya, kemudian ada 40 harinya gitu. Seperti selayaknya agama Muslim ya. Ya. Apakah selama ini kakak memiliki pengalaman trauma atau pengalaman yang ingin kakak bisa kakak bagikan sedikit kepada saya, pengalaman trauma di waktu kecil kah? Kalau soal trauma ya, saya rasa tidak ada. Tapi kalau untuk membagikan sedikit pengalamanku, kalau misalnya merantau di tempat orang, janganlah memilih teman, karena mungkin di saat Anda susah mereka bisa membantu Anda. Di kampung orang, di situ mungkin tidak ada keluargamu di kampung orang, ya kan? Jadi harus dengan kemungkinan besar mereka teman-teman yang Anda kenal, teman-teman baru Anda yang baru kenal di rantauan, mereka pasti akan membantu Anda. Gitu. Sangat variatif jawaban dari kakak, sangat mengapresiasi saya. Bisa kakak menceritakan sedikit tentang karakter pribadi kakak yang kakak miliki kepada saya? Nah, mungkin kalau karakter pribadi saya seperti orang-orang yang harus bertanggung jawab, harus baik hati kepada orang, terus nggak bisa kasar sama cewek. Boleh tidak kak, bisa kakak ajarkan sedikit sepatah dua kata bahasa suku kakak, siapa tahu saya bisa jalan-jalan ke daerah kakak. Ya boleh kayak misalnya Pada umumnya saja, yang pada umumnya apa kabar? ya apa kabar, ya ahamu, Apa kabar? ya ahamu. Kalau saya jawab baik Nia tamu anak-anak, Nia tamu anak-anak. kamu hana-hana. Itu kalau sudah makan Polimo manga. polimo manga. Kalau Iya. sudah Sudah polimo. Ya, terima kasih atas jawaban yang diberikan kepada kakak. Saya sangat terapresiasi dalam wawancara kali ini. Semua jawaban kakak bervariatif, mengapresiasi saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Salam toleransi.